Shalom, bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak berharap bahwa kalian terus sehat dan terus bersemangat dalam belajar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 5, yaitu multikulturalisme. Mari semua kita menyiapkan diri, menyiapkan fokus kita untuk belajar dengan baik, sehingga apa yang kita pelajari hari ini dimengerti, dan kemudian membawa kita untuk lebih baik lagi dalam bersikap di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, Bapak pimpin dalam doa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu, Engkau baik bagi kami. Berkati pelajaran kami dari awal hingga akhir. Mengertikan kami, mampukan kami melakukan apa yang sudah kami pelajari. Di dalam Kristus Yesus, haleluya. Amin. Silakan kalian buka bab 5 tentang multikulturalisme. Ya, kita belajar multikulturalisme, dan setelah belajar ini diharapkan kalian bisa mencari dari berbagai sumber mengenai multikulturalisme, kemudian menjelaskan pengertian multikulturalisme serta mendiskusikan cara mensyukuri multikulturalisme. Yang kedua, setelah belajar ini, kalian bisa menyusun tulisan pendek mengenai multikulturalisme di Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah menilai diri sendiri. Apakah kalian memiliki kesadaran multikultur dan kemudian juga menerapkan dalam sikap hidup sebagai orang beriman. Apa sih multikulturalisme itu? Ya, multikulturalisme merupakan topik penting untuk dipelajari oleh siswa SMA SMK, dan kamu dapat mengamati di sekeliling lingkunganmu. Ya, terdapat masyarakat yang beragam dari berbagai segi kehidupan. Ada berbagai suku, kebangsaan, budaya, agama, kelas sosial maupun gaya hidup. Semua kenyataan itu bukan baru disadari pada masa kini, namun sejak zaman perjuangan kemerdekaan, ternyata para pendiri republik ini telah menyadari kenyataan tentang keragaman yang ada di bangsa kita, bangsa Indonesia. Lalu pertanyaannya, mengapa topik multikulturalisme penting untuk dipelajari? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, memberikan wawasan dan pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme itu. Kemudian yang kedua, memotivasi kamu supaya memiliki kesadaran multikultur, serta mampu menerima serta menghargainya. Dan yang ketiga, memotivasi kamu supaya dapat menerapkan kesadaran multikultur dalam sikap hidup sebagai remaja Kristen. Pembahasan topik ini dilakukan secara studi kepustakaan, di mana kamu mencari dari berbagai sumber mengenai multikulturalisme, mendiskusikan, dan kemudian mempresentasikan hasil temuan dan juga hasil kajian itu. Kamu juga diminta untuk menulis refleksi mengenai multikulturalisme di Indonesia ataupun di daerah masing-masing ya. Apa sih pengertian multikulturalisme itu? Ya, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi multikulturalisme. Yang pertama, sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Yang kedua, merupakan suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Gagasan ini menyangkut pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok imigran, masyarakat adat, dan lain-lain. Multikulturalisme juga diartikan oleh Parsudi Suparlan sebagai adanya politik universalisme yang menekankan harga diri kulturalisme sebagai sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan semua manusia,
serta hak akan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun sosial. Kemudian yang keempat adalah multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan juga multikultural yang terdapat dalam masyarakat. Jadi, multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas sosial, gaya hidup, dan sebagainya. Dalam kepelbagian itu, masyarakat mengembangkan semangat kebangsaan dan mempertahankan keberagaman sebagai suatu kekayaan dan juga anugerah Allah. Dalam cakupan pandangan ini, ada penerimaan terhadap realitas keagamaan yang pluralis dan juga multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana masyarakat multikultur Indonesia? Mari kita perhatikan bersama-sama. Multikultural secara substansi sebenarnya tidaklah terlalu asing bagi bangsa dan negara Indonesia. Para bapak bangsa telah menyadari keberagaman bangsa ini dan juga kepelbagian budaya yang pada satu sisi merupakan kekayaan yang patut disyukuri, namun pada sisi lain dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, mereka mengikat berbagai perbedaan itu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Artinya tetap menyatu di dalam saling mau bersatu dan menjaga keutuhan bangsa. Kepelbagian itu terlihat dari keadaan geografis Indonesia, ya, berbagai latar belakang sosial ekonomi, sosial politik, sosial religius, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kamu dapat menyebutkan contoh multikultur masyarakat Indonesia. Silakan, bisa dipikirkan, kemudian tuliskan dalam selembar kertas, apa sih contoh multikultur masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita diminta juga untuk membangun kehidupan multikultur yang baik, ya, dalam hubungan sesama kita dan hubungan yang berbeda suku, beda agama. Kita perhatikan ada sebuah kisah membangun analisis berdasarkan cerita. Ya, kamu diminta untuk melakukan kajian dengan memperhatikan pendapat kamu tentang Sandra. Silahkan kalian lihat halaman 75 dan 76 di buku paket, ya, kelas 12 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Dan bagaimana kamu mensyukuri multikulturalisme itu. Meskipun kamu hidup di abad modern, namun masih banyak orang yang bersikap eksklusif, yaitu memandang dirinya, keluarganya, kelompok suku, agama maupun kelas sosialnya sebagai pusat kehidupan, serta tidak ada keterbukaan dan juga solidaritas terhadap orang yang berasal dari luar kelompok mereka. Lalu apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme? Ya, Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme, namun dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan juga keselamatan itu diberikan bagi semua manusia tanpa terkecuali. Dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Galatia 3 ayat 28, di sana tertulis, semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Kitab Kolose 3 ayat 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sebagai remaja Kristen, dalam membangun multikulturalisme harus berpedoman pada ajaran iman Kristen.
pergaulan dan kerjasama dengan orang-orang yang berbeda suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan, beda cara pandang, cara berpikir, dan agama yang berbeda, itu diharapkan semakin memperkuat iman kamu kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena dari keberagaman itu kamu dapat merenungkan betapa luar biasanya Allah yang telah menjadikan manusia dalam keberagaman. Dengan begitu, kamu dapat menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita. Mari kita lanjutkan. Apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme? Ya, Tuhan Yesus mengemukakan sebuah cerita mengenai orang Samaria yang murah hati untuk menjelaskan pada para pendengarnya mengenai siapakah sesama manusia dan bagaimana kita harus mengasihi. Cerita mengenai orang Samaria yang murah hati mewakili pandangan Tuhan Yesus mengenai kasih kepada sesama kita. Bahwa semua orang tanpa kecuali terpanggil untuk mewujudkan solidaritas dan juga kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Menerapkan kesadaran dan praktek hidup multikultur. Tuhan menciptakan manusia dalam kepelbagian supaya dapat saling mengisi dan juga saling melengkapi satu sama lain. Dalam diri manusia juga dianugerahi kebaikan dan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan alam dan lingkungan hidup, terutama dengan sesamanya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk mulia yang memiliki harkat dan martabat. Di era modern sekarang ini, masyarakat dunia memiliki kesadaran multikultur yang jauh lebih baik. Bahkan, pemenuhan hak setiap orang untuk diterima dan dihargai. Dalam komunitas Kristiani, gereja-gereja di Indonesia dibangun di atas bangunan suku karena anggota gereja terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai suku. Ada juga budaya-budaya yang berbeda, adat dan kebiasaan serta geografis yang juga berbeda-beda. Meskipun gereja-gereja nampak memiliki afiliasi dengan suku dan daerah tertentu, namun tetap terbuka bagi orang-orang yang berasal dari daerah, dari suku, dan budaya yang lainnya. Itu yang terjadi dalam gereja, dan kita menikmati perbedaan itu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana menerapkan kesadaran dan praktek hidup multikultur? Ya, ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur. Yang pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan. 4. Penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. 5. Unsur kebersamaan, ada solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan yang ada. Sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultur yang rukun dan bersatu yaitu primordialisme. Artinya perasaan kesukuan yang berlebihan. Kita harus hindari ini. Yang kedua, etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat atau budaya yang lain. Kita juga harus menghindari diskriminatif, yaitu sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kita juga harus menghindari sikap stereotip, yaitu konsepsi atau pemikiran mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat, dan ini akan merugikan orang lain. Baik, dari semua penjelasan yang sudah kita
lihat bersama. Semua materi yang kita sudah pelajari bersama bisa dirangkumkan seperti ini. Allah menciptakan manusia dalam kepelbagian suku, bangsa, ras, budaya, geografis, agama, serta kebiasaan. Oleh karena itu, setiap orang terpanggil untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Kemudian, dalam bersikap terhadap kepelbagian, acuan kita sebagai orang percaya adalah Alkitab, di mana kita diajarkan untuk menerima dan mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Dan kamu dapat membangun pertemanan dan persahabatan tanpa memandang perbedaan, namun harus menyaring hal-hal yang positif dan negatif. Dan itu tentunya berdasarkan ajaran Alkitab. Ya, di akhir pertemuan ini ada tugas mandiri yang kalian harus kerjakan ya. Kalian kerjakan, kemudian kumpulkan sesuai dengan waktu yang diminta. Silakan kalian lihat di Google Classroom kapan harus dikumpul, bagaimana mengumpulnya. Tugas yang pertama adalah lihat halaman 72 dari materi yang sudah kita bahas bab 5, halaman 72. Bagaimana caranya remaja SMA SMK mensyukuri multikultur di Indonesia. Lihat halaman 72. Kemudian perhatikan halaman 75 dan 76. 75 dan 76. Jawablah pertanyaan tentang cerita hidup Sandra. Perhatikan di sana ya. Yang terakhir adalah lihat halaman 81 sampai dengan halaman 82. Jawablah dengan mengisi tabel tentang nilai-nilai multikultur. Jawablah dengan mengisi tabel tentang nilai-nilai multikultur. Sekali lagi, dalam pertemuan berikutnya tugas ini harus sudah diselesaikan. Kalau ada pertanyaan seputar tugas ini bisa hubungi secara pribadi. Silahkan ya, terbuka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalian bisa hubungi Bapak bertanya tentang tugas ini. Kita sudah di akhir pelajaran kita. Mari kita berdoa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Biarlah kita terus sehat, kita bisa mengerti yang kita pelajari. Nanti kita bisa bertemu dalam pertemuan berikutnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu. Biarlah hikmat-Mu menuntun kami untuk mengerti apa yang kami pelajari. Roh-Mu juga memampukan kami untuk melakukan kebenaran yang sudah kami pelajari, untuk hidup saling menghormati satu sama lain. Dan juga terus menceritakan kasih Kristus kepada sesama kami. Berkati kami semuanya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk setia boleh mengikuti pelajaran kita hari ini. Tetap kalau kemana-mana ingat protokol kesehatan ya. Wajib pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, atau gunakan hand sanitizer. Kemudian jaga jarak, hindari kerumunan. Kalau tidak terlalu penting, di rumah aja. Nggak usah keluar rumah, di rumah aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Shalom.